Sejak peluncuran pertama Apple Watch di tahun 2014, perkembangan smartwatch yang ada hingga saat ini bisa dibilang cukup signifikan. Pilihan brand dan model yang ada sangat beragam. Harganya pun variatif. Mulai dari yang cuma ratusan ribu rupiah hingga yang belasan juta rupiah juga ada. Banyak konsumen yang dibingungkan dengan pilihan yang ada, terutama untuk smartwatch yang ada di kelas low end dengan harga terjangkau. So, buat kalian yang lagi cari smartwatch dengan harga terjangkau dan bingung mau pilih yang mana, tonton video ini. Semoga bisa ngebantu. Welcome to Tech Talk, tempat kita ngobrol dan ngebahas soal teknologi. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kali ini kita akan unboxing dan sedikit ngebahas sebuah smartwatch yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau, tapi kualitasnya lebih dari cukup. Ini adalah Halo LS01. Mungkin kalian ada yang belum familiar dengan nama Halo. Jadi Halo ini adalah brand asal Cina yang nama perusahaannya adalah Lisheng Electronics dan sudah berdiri sejak tahun 2015. Nah, Lisheng Electronics ini memang fokus usahanya adalah di bidang wireless audio dan intelligent wearable. Dan Lisheng Electronics juga yang memprovide R&D atau Research and Development serta funding untuk Xiaomi. Nah, jadi kredibilitasnya sih harusnya udah nggak perlu diragukan lagi ya. Tapi ya, kita coba cek aja produknya gimana. So, let's check it out. Jadi ini kemasan dari Halo LS01. Di bagian depan sini ada gambar smartwatch-nya, ini warna hitam ya. Yang saya pilih sih warnanya putih. Nanti coba kita cek aja sama-sama dalamnya. Di samping sini ada keterangan fitur-fiturnya, ada big touching color screen, ukuran layar 1,3 inch, kemudian ada heart rate monitor, ada 9 sport modes, yang terakhir ada message notice. Yang di bawah sini ada QR code untuk kita bisa masuk ke websitenya. Kemudian di bagian belakang sini ada basic parameters ya. Informasi kayak ada battery capacity 210 mAh, kemudian ada charging voltage 5 volts, ada waterproof IP68, wireless connection Bluetooth 4.2 BLE. Terus di samping sini udah nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, untuk sekedar informasi aja, kalau kalian beli Halo LS01 ini di online store, itu harganya beragam. Ada yang jual mulai dari 330.000 sampai 399.000 rupiah. Nah, menurut saya sih kayaknya yang bikin beda itu karena dia ada dapat kayak semacam bonus tambahan gitu. Nah, ini kan yang saya beli yang harganya 399.000. Dia ada tambahannya yaitu strap. Jadi yang saya pilih ini kan warnanya putih. Nah, saya pilih strap tambahannya ini warna hitam. Jadi kayaknya yang ngebedain harganya itu karena ada strap ini. Untuk kalian yang beli smartwatch aja mungkin akan bisa dapat di harga 330.000. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini kotaknya agak-agak kayak kotak jam konvensional ya, jam analog gitu. Cuman kalau jam analog kan biasanya kotaknya kayu atau karton yang tebel gitu. Kalau ini tipis nih kartonnya. Oke, di sini kita ada jam tangannya, ada smartwatchnya. Saya keluarin dulu. Ada busanya di dalamnya. Terus di sini ada kotak lagi. Harusnya sih ini chargernya ya. Kayaknya sih ya chargernya pasti. Oke, charger sama ada manual book. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Manual book, nggak ada kartu garansinya ya.
Oh ini, jadi kartu garansinya gabung di manual booknya. Kita lihat chargernya. Ya, ini chargernya magnetik gitu ya. Oke, saya kesampingkan dulu aja kotaknya. Oh, di sini ada tulisan please charge to activate the watch before your first use. Jadi kayak kita harus charge dulu nih smartwatch-nya ya sebelum kita nyalain. Oke, kalau gitu saya coba charge dulu, nanti saya balik lagi ya. Oke, jamnya udah saya charge. Sekarang sebelum kita masuk ke menunya, saya mau bahas sedikit soal desainnya dulu. Tapi sebelumnya saya juga mau informasin aja, untuk kita download app-nya itu kita cukup tinggal scan aja QR code yang ada di stiker ini ya. Nanti langsung otomatis diarahin untuk ngedownload app-nya. Ini saya buka dulu. Menurut saya sih secara desain Halo LS01 ini sama sekali nggak kelihatan kayak smartwatch 300 ribuan ya. Desainnya bagus, build quality-nya juga kelihatan solid banget. Kita bisa lihat di sini nih di bagian casing atau housing-nya ini. Kalau biasanya smartwatch itu desainnya gitu-gitu aja, kalau nggak kotak ya bulat gitu ya. Biasanya kan minimalis terus nggak ada aksen apa-apa. Nah si Halo LS01 ini dia ada aksen kayak aksen melengkung gitu nih di dekat tombol home atau tombol back button ini. Kalau menurut saya sih ini bagus ya, jadi kayak berkesan kokoh terus kayak lebih modern aja gitu kelihatannya. Terus warnanya juga bagus ini. Dia warna silvernya silver matte gitu, jadi bukan chrome. Saya sih suka ya. Yang warna hitamnya juga kalau nggak salah dia hitamnya hitam matte, jadi bukan hitam glossy. Oke, kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang sini ada pin untuk ngecharge, terus ada logo Halo, ada informasi-informasi di sini, informasi model, terus ada heart rate sensornya pastinya. Terus kemudian di bagian bawah sini ada nama perusahaannya nih, Dongguan Lisheng Electronic. Udah itu aja di belakangnya. Sekarang untuk strap. Strapnya ini bahannya bagus. Ini kalau kita pegang nih teksturnya lembut gitu sih. Terus dia juga lentur ya. Harusnya sih kalau dipakai ini nyaman. Bagus sih. Buckle-nya juga ini saya suka nih buckle-nya. Dia finishingnya warnanya sama kayak casingnya, jadi bukan chrome, dia warna silvernya silver matte juga sama. Coba kita bandingin sama strap tambahannya ya. Kan kalau strap tambahannya nih, nah ini kan dia warna buckle-nya chrome gitu ya. Nah kalau saya sih lebih suka yang ini. Oke, sekarang coba kita masuk ke menunya aja. Ini saya pinggirin dulu. Oke, sekarang kita coba nyalain aja. Dan ini adalah tampilan home screen dari Halo LS01. Ini jamnya masih salah ya. Kayaknya harus di pairing dulu, dia baru nanti auto update gitu kayaknya. Untuk warna dan kecerahan layarnya sih menurut saya cukup bagus. Ini dia punya ukuran layar 1,3 inch. Terus dia pakai TFT LCD screen, resolusinya 240 x 240 pixel. Nah, terus dari home screen sini kita bisa akses ada 4 shortcuts. Jadi kalau kita misalnya swipe ke bawah gini, nah ini kalau udah di pairing, kalau kita swipe ke bawah, nanti dia akan masuk ke notification screen. Di sini nanti kita bisa ada notifikasi dari WhatsApp misalnya atau dari Instagram, ini kita bisa lihat di sini.
Jadi tinggal swipe ke bawah aja gitu. Nah, kalau kita swipe ke atas, di sini ada data langkah, terus ada data jarak tempuh, ada data kalori, terus ini data total dari semua tadi itu. Jadi kalau kita dari home screen, kita swipe ke atas, itu dia masuk ke shortcut untuk data screen. Nah, terus kalau sekarang kita swipe ke kanan, di pojok kiri sini ada icon connectivity nih kayaknya. Terus di tengahnya ada jam, di kanan pojok kanan atasnya ada baterai. Terus di sini ada 4 icon. Yang pertama ini apa tadi? Automatically heart rate monitor turn off. Oh, jadi ini kayaknya untuk ngidupin atau matiin otomatisnya si heart rate monitor ya. Terus kalau yang ini lift wrist screen sense. Oh, ini kayaknya untuk ngidupin dan matiin mode otomatis, layarnya mati hidup gitu ya. Coba kita coba aja. Ini masih mati. Kita coba. Nah, kalau dimatiin dia nggak otomatis nyala, tapi coba kita nyalain. Nah, dia mati. Kalau diginin lagi, nah nyala. Oke, terus kalau yang ini DND disable off. Ini untuk ngaktifin sama nonaktifin fitur DND, do not disturb. Terus yang satu lagi ini kalau nggak salah untuk find my phone ya. Jadi kalau udah di pairing nanti kita tinggal pencet icon ini, nanti handphone kita bergetar. Jadi kita tahu di mana handphone kita. Oke, kayaknya itu aja. Sekarang kalau kita swipe ke kiri, nah ini kita masuk ke menu. Di sini ada menu sport, ada menu heart rate, ada menu relax, ada menu alarm, music controller, timer, setting, sama sports record. Kita coba masuk satu-satu ya. Kita coba ke sport. Nah, di sport ini ada, ini kalau nggak salah ada 9 pilihan mode sport ya. Jadi ada yoga, spinning, treadmill, climbing, hike, bike, walk, sama run. Oke, itu aja kayaknya. Terus kalau heart rate ini, oke, ini untuk ngedetect detak jantung kita ya. Kayaknya harus dipakai dulu sih ini baru dia bisa akan itu nggak tuh ada hasilnya. Tapi kayaknya mungkin akan lebih akurat kalau kita pakai ya jamnya, jadi dia baru bisa beneran ngebaca detak jantung kita. Terus kemudian ada menu relax, please calm down. Oh, ini menu sebetulnya lebih kayak instruktur. Jadi kalau kalian yang suka yoga, ini kayak semacam instruktur gitu. Jadi dia ngasih arahan untuk kita tarik nafas, terus kemudian kita buang nafas, kayak gitu-gitulah. Buat kalian yang suka yoga, ini pasti akan berguna banget ya. Confirm to end ya. Terus ada menu alarm juga. Ini kayaknya juga baru aktif kalau kita pairing. Terus ada music controller. Ini juga kayaknya harus pairing dulu. Tapi kalau nggak salah music controller ini fungsinya cuma buat start, pause, terus sama skip track aja. Jadi informasi penyanyi sama lagunya nggak muncul di sini. Terus habis itu timer. Ini timer biasa ya untuk ngitung waktu. Terus kemudian kalau yang ini countdown timer kayaknya. Oke, sekarang ke settings. Nah, setting di sini ada dial.
Oh, dial ini untuk kita bisa pilih watch face. Nah, watch face bawaannya nih ada 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba kita pilih salah satu ya. Oke sih. Oke. Ini langsung balik lagi ke home screen. Nah, harusnya sih untuk milih watch face kita bisa langsung tekan tahan yang lama aja di sini di home screen kayak kebanyakan smartwatch. Nah, kita bisa langsung pilih dari sini juga ya. Dan mungkin kalau misalnya kita udah pairing sama smartwatch, kalau kita udah pairing sama smartphone kita bisa download tambahan watch face kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga, nanti kita coba aja. Terus abis itu di sini ada menu dimming. Dimming ini untuk ngatur tingkat kecerahan layar. Jadi ada 3 pilihan ya, yang redup, kemudian yang medium, sama yang terang. Oke, terus habis itu ada about. Oke, ini cuman informasi untuk MAC address-nya aja. Terus ada shutdown sama reset. Oke, yang terakhir di sini ada menu sports record. No record. Jadi buat kalian yang lagi cari smartwatch dengan harga terjangkau, menurut saya Halo LS01 ini recommended untuk dibeli. Alasan yang pertama, desainnya ini bagus. Dia desainnya beda dari smartwatch yang ada di kelasnya. Dan ketika udah dipakai gini, nggak kelihatan kayak smartwatch yang harganya cuma ratusan ribu. Malah tadi di awal agak sedikit ngingetin saya sama desainnya Fitbit. Terus yang kedua, build quality. Build quality dari Halo LS01 ini bagus. Dia rapi, terus kemudian finishing di casing dan buckle-nya ini saya suka banget sih. Dan yang ketiga, fitur dari Halo LS01 ini bisa dibilang udah lebih dari cukup. Malah mungkin buat kalian yang suka olahraga, fitur olahraganya ini udah lengkap banget ya. Oh iya, untuk informasi tambahan aja, Halo LS01 ini kompatibel dengan operating system Android 4.4 atau iOS 8.0 ke atas ya. Jadi buat kalian yang mau beli Halo LS01 ini, pastiin dulu operating system smartphone kalian udah kompatibel. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video ngobrol dan ngebahas soal teknologi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video yang ada di channel ini ya. And thanks for watching.